Tiba-tiba, hantu tersebut sudah berada di depan pintu ruangan kami. Kemudian lampu mendadak padam, kecuali CCTV karena dilengkapi dengan baterai cadangan. Lampu emergensi juga ikut padam. Terdengar suara gagang pintu perlahan-lahan diputar. Suara angin tiba-tiba terdengar berpadu dengan suara handle diputar, menciptakan suasana horor yang luar biasa. Itu membuat kami bergetar ketakutan setengah mati. Lalu, terlihat dari CCTV di atas kepala kami. Halo sobat, ketemu lagi di channel cerita kita. Channel yang akan selalu menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk sobat semua. Apabila sobat menyukai video di channel cerita kita ini, silahkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar sobat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel cerita kita. Oke sobat, untuk video kali ini berjudul Lantai 66, sebuah cerpen karangan Syah, dipublikasikan di situs cerpenmu.com. Penasaran gimana ceritanya? Yuk langsung kita simak. Namaku Hendra. Aku bekerja sebagai karyawan di PT Indahsari. Aku bertugas di lantai 65 sebagai karyawan di bagian manajemen. Saat gedung selesai direnovasi, aku dan temanku Reza yang bekerja di bagian manajemen dipindah ke lantai 66 karena bagian marketing pindah ke lantai 65. Mau tidak mau kami memindahkan barang-barang serta komputer ke lantai 66. Kami meletakkan barang-barang kami di ruangan yang baru. Setelah beres-beres, kami mulai bekerja seperti biasa. Lantai ini sepi, hanya kami yang bertugas di lantai ini. Hari ini kami bekerja lembur untuk menyelesaikan laporan. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Bro, kayaknya ada yang aneh di sini, ucap Reza. Perasaan biasa-biasa aja kok, jawabku. Lihat nih, bulu kuduku merinding. Habis tadi aku lihat sosok putih di jendela, kata Reza lagi. Palingan cuma halusinasi lu aja, timpalku. Kami pun bersiap pulang. Reza buru-buru membereskan barang-barangnya. Lantai 66 ini sebenarnya adalah lantai 13. Karena banyak korban meninggal, maka diubah menjadi lantai 66. Aku juga merasakan bulu kuduku merinding mendengar cerita Reza tadi. Menurut cerita, memang dulu ada wanita bunuh diri di aula dekat ruangan kami sekarang. Lalu aula dekat ruangan kami direnovasi dan diberi sesajen agar arwah gadis itu tidak mengganggu. Saat kami selesai merapikan barang-barang kami, Reza berkata, bro, kemungkinan besar yang kulihat tadi itu arwah gadis yang bunuh diri. Cabut yuk. Kami segera keluar dari ruangan dengan terburu-buru dan agak berlari. Kami menuruni tangga dan cepat-cepat keluar bangunan karena saking takutnya. Untung saja aku dan Reza kos di tempat yang sama. Jadi kami naik motor berdua menuju tempat kos kami. Setiba di kosan, ibu kos sudah menunggu kami. Loh, kok ibu belum tidur? Ini sudah jam 1 pagi, Bu. Tanya Reza. Sengaja ibu nunggu kalian karena ibu mendengar bahwa kalian dipindahkan ke lantai 66. Ibu mau menceritakan tentang lantai 66 itu. Dulu lantai 66 dihuni oleh 3 sekawan. Mereka bertiga perempuan. Mereka suka menginap di aula lantai 66. Sampai suatu ketika salah satu gadis itu dipecat karena pekerjaannya ada yang tidak beres. Gadis itu sudah sebatang kara. Lalu gadis itu stres dan gantung diri di aula. Kebetulan kedua gadis temannya adalah anak ibu, dan gadis yang gantung diri itu anak kos di sini juga sebelum kalian.
Biasanya hantu gadis itu muncul jam 11 malam. Jadi bergegaslah pulang sebelum jam 11 malam. Kami mendengar cerita Bu Miranda dengan seksama. Setelah itu kami segera pergi tidur. Esoknya kami kembali bekerja di lantai 66. Ruangan kami besar, sebesar ruangan SMP kami dulu. Mejaku dan Reza berhadapan. Di belakangku ada jendela di mana Reza melihat sosok putih tersebut. Ada juga layar monitor untuk menampilkan CCTV bangunan di dekat meja kami. Karena sibuk menyelesaikan pekerjaan, tak terasa hari sudah malam. Sudah hampir jam 11. Tiba-tiba terdengar suara perempuan meminta pertolongan. Aku dan Reza segera mencari sumber suara itu, dan ternyata suara itu berasal dari aula tempat gadis itu bunuh diri. Kami mengintip dari pintu aula, tapi tidak melihat seorang pun. Tadi itu apaan? Tanyaku pada Reza. Perasaan tadi ku dengar orang minta tolong. Jawab Reza. Kami pun bergegas lari kembali ke ruangan. Kami menyatukan kedua meja, mengunci pintu dan jendela, lalu bersembunyi. Ketakutan menyelimuti kami. Bro, gue takut nih. Gimana kalau kita nginep aja? Ujar Reza. Tepat jam 12 malam, bel jam berbunyi. Kami teringat bahwa hantu itu telah keluar dari aula. Kami tidur terlentang sambil ketakutan. Untungnya, semua jendela dan pintu kami kunci dengan rapat. Tiba-tiba, handphoneku berdering. Ada panggilan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Ku terima telepon itu. Halo, kalian sedang apa? Ini sudah jam 12. Kalian tahu kan bahwa hantu itu akan segera keluar. Cepatlah, dan jangan tertidur. Jika kalian tertidur, maka hantu itu akan mengganggu kalian. Terdengar suara Ibu Miranda di telepon itu. Belum sempat aku menjawab, telepon itu sudah terputus. Lalu, telepon kembali berdering. Saat ku angkat, Kalian pasti lagi tidur. Aku seneng banget ngeliatin kalian tidur. Aku ada di belakang kalian loh. Lihat ke belakang dong. kami menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Paling anak si ibu kos yang iseng. Gerutu Reza. Emang kurang ajar ya, balasku. Setelah agak tenang, kami bermain game di handphone masing-masing untuk mengalihkan pikiran kami tentang hantu itu. Kulihat jam di HP ku sudah menunjukkan jam 1 pagi. Lalu kami iseng melihat CCTV. Kami melihat jalan raya melalui CCTV. Terlihat seorang perempuan yang sedang bersandar di tiang lampu. Lalu tiba-tiba CCTV ke arah jalan itu mati. Entah kenapa, tetapi sambungannya terputus. Sementara CCTV di ruangan lain masih menyala. Bro, lo ngerasa aneh gak? Tadi ada cewek yang nyender di tiang listrik. Terus CCTV-nya rusak. Tanyaku. Iya bro, gue jadi teringat sama omongan Bu Miranda dan telepon iseng tadi. Kata Reza. Tiba-tiba kami teringat untuk melihat ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Lalu saat aku melihat CCTV, di koridor terlihat sosok putih. Sosok itu bergerak dari ujung pintu WC ke arah ruangan kami sambil menggeram. Kami bisa mendengarnya karena CCTV ini dilengkapi sound system. Kami merinding dan keringat dingin mulai membasahi tubuh kami. Setengah jam telah berlalu. Waktu menunjukkan pukul 1.30 pagi. Saat kami melihat CCTV, hantu itu sudah tak ada. Kami menyangka ini sudah berakhir. Tiba-tiba, hantu tersebut sudah berada di depan pintu ruangan kami. Kemudian lampu mendadak padam, kecuali CCTV karena dilengkapi dengan baterai cadangan. Lampu emergensi juga ikut padam. Terdengar suara gagang pintu perlahan-lahan diputar. Suara angin tiba-tiba terdengar
berpadu dengan suara handle diputar, menciptakan suasana horor yang luar biasa. Itu membuat kami bergetar ketakutan setengah mati. Lalu, terlihat dari CCTV di atas kepala kami, hantu itu terlihat masuk ke dalam dengan tangan yang lurus ke depan. Anehnya, hantu itu hanya terlihat di CCTV. Saat melihat langsung ke arah pintu, hantu itu tak terlihat. Kami berusaha untuk lari, tetapi pintu itu tak bisa dibuka, sehingga kami tak bisa keluar. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Reza mencoba menghubungi ibu kos, tetapi tidak dijawab. Aku juga berusaha menelpon bos dan polisi, tapi sungguh aneh, semua tidak bisa dihubungi. Aku membayangkan nasib kami, mati digantung oleh hantu itu. Aku sudah pasrah, tetapi Reza tidak. Reza berusaha untuk membentengi kami dari hantu itu menggunakan kursi, meja, dan komputer. Aku memikirkan cara agar bisa keluar dari tempat ini dan pulang dengan selamat. Kami mendapat ide untuk keluar lewat jendela. Reza berusaha memecahkan jendela itu, tetapi gagal dan tanpa sengaja melukai tangannya sendiri. Lalu aku mengangkat kursi dan berhasil memecahkan kaca. Kami keluar lewat jendela, lalu menuruni tangga emergensi. Sayangnya, tangga tersebut kurang panjang, hanya sampai di lantai 7. Dari lantai 7, kami melompat ke pohon beringin besar yang ada di samping gedung. Di bawah sana aku lihat Bu Miranda bersama polisi dan petugas pemadam kebakaran. Lalu kami diturunkan dari pohon dengan selamat. Saat aku melihat lagi ke arah lantai 66 itu, tampak hantu itu berdiri di dekat jendela. Malam itu aku bersyukur bisa lolos dari hantu penasaran tersebut dan bisa pulang dengan selamat. Esoknya, aku dan seisi rumah kos dibuat bingung karena Reza tidak ada di kamarnya. Dia menghilang entah kemana. Di kantor pun tidak ada. Hari-hari berikutnya pun Reza tidak masuk kerja lagi dan tak ada kabar beritanya. Otomatis tinggal aku sendiri yang bekerja di lantai 13 alias 66 tersebut. Dengan berbagai pertimbangan, aku dipindahkan ke lantai bawah, tempat bagian marketing. Semenjak saat itu, ruangan di lantai 66 pun ditutup. Kemudian hanya dijadikan gudang tempat menyimpan barang bekas. Tapi sampai saat ini, Reza masih menghilang. Tak ada kabar beritanya. Entah apa yang telah menimpanya. Oke sobat, demikian tadi cerita yang berjudul Lantai 66. Semoga cerita tersebut dapat menghibur sobat semua. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video terbaru dari channel cerita kita. Sampai jumpa.